ke proses pembelajaran dengan tema bilangan berpangkat. Nah, baik, oleh karena itu saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Bagaimana harinya hadir semua? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih karena kalian hadir semua pada saat proses pembelajaran ini. Lalu pada proses pembelajaran kali ini, ya, kalian diharapkan masih sehat semua? Masih. Tidak ada sakit? Tidak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita sebagai umat beriman, kita awali dengan kegiatan pembuka hari ini, yaitu doa bersama. Satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara kita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bapa, Baik, ya, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, silakan ice breaking dulu. Satu orang pimpin dengan memberikan yel-yel pimpin dari sebelah. Silakan. Spencer Cora. maju bersama, hebat semua. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, ya. Pembelajaran kali ini karena bilangan berpangkat, maka ada materi sebelum yang pernah kalian pelajari dari guru di SD. Jadi menjadi materi prasyarat untuk mempelajari materi bilangan berpangkat itu adalah yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar dulu. Ya. Nah, untuk bisa masuk ke pembelajaran ini, ya, Anda diharapkan yang pertama sudah punya kemampuan dasar dalam berhitung, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pembagian. Dari pembelajaran ini sebentar diharapkan siswa yang pertama, coba ini didengar baik-baik. Yang pertama, kalian atau siswa bisa mengidentifikasi bilangan berpangkat tulang. Bisa mengidentifikasi. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi perkalian bilangan berpangkat. Lalu yang ketiga, Anda bisa mengidentifikasi dan menentukan perkalian bilangan pangkat pecahan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Lalu sebentar, ya, setelah diberikan atau Anda menemukan permasalahan di pertemuan sebelumnya, diharapkan sebentar hal itu akan didiskusikan melalui diskusi kelompok. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan materi secara umum tentang bilangan berpangkat yang akan kita pelajari secara bersama pada pertemuan hari ini. Silakan perhatikan materi yang disajikan dalam slide. Bisa dilihat? Bisa. Itulah yang akan kita pelajari pada proses pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan. Lalu dengan kompetensi dasar,
ya, memahami dan menjelaskan bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, serta sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Baik, kita masuk ke materi yang akan dijelaskan hari ini adalah yang pertama, definisi bilangan berpangkat. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah diajarkan tentang bilangan berpangkat. Baik, anak-anak, ada yang tahu tentang bilangan berpangkat? Ada. Ya, coba. Bilangan berpangkat merupakan bilangan yang dikalikan bilangan pokok sebanyak pangkat. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita berikan aplaus kepada Nah, baik, anak-anak bisa lihat ya, seperti yang sudah disampaikan catatan sebelumnya. Ada definisi di situ. A pangkat N sama dengan A pangkat A kali A kali A sampai dengan kali A, di mana A itu adalah merupakan bilangan basis atau bilangan pokok, sedangkan N itu adalah menyatakan pangkat atau eksponen. Ya. Baik, next, lanjut ke slide itu. Di situ tertulis atau bisa diamati. Ya. Silakan. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Bilangan pokok samanya di situ adalah A, sedangkan M dan N adalah bilangan berpangkat atau pangkat dari bentuk itu. Lalu ada contoh soal. Bisa dilihat? Bisa? Bisa. Baik, berikutnya. Lanjut. Siswa bisa mengamati, silakan diamati. Silakan diamati slide yang ada dalam slide. Baik, lanjut. Nah, baik, anak-anak bisa perhatikan perkalian bilangan berpangkat dengan pangkat sama. Pangkat sama bisa diamati di dalam, bisa dilihat. Di situ tertulis A pangkat N dikali dengan B pangkat N itu sama dengan ya, bilangan pokoknya dikalikan lalu dipangkatkan. Tadi sudah dijelaskan ya, pangkat sama. Baik, coba lihat contoh. Sebentar, pada akhir penjelasan silakan ditanyakan. Kita buka lagi mulai dari penjelasan awal sampai dengan penjelasan akhir. Anda diberikan kesempatan untuk bertanya. Perhatikan baik-baik. Di situ yang terjadi adalah bilangan pokoknya sudah beda. Bilangan pokoknya itu ada 2 dan ada 4. Sedangkan pangkatnya sama. Baik, berikutnya. Coba bereskan. Itu adalah alternatif pembuktian rumus. Bisa dilihat. Silakan diamati dengan cermat. Berikutnya. Perhatikan baik-baik.
bilangan berpangkat mempunyai pangkat. Dia sudah merupakan bilangan berpangkat, tapi punya pangkat atau dipangkatkan lagi. Bisa diamati dengan melihat contoh. Tertulis 4 pangkat 3 berpangkat 2. Tidak dikatakan mempunyai pangkat dipangkatkan lagi hingga menjadi pangkatnya dikali. A pangkat M berpangkat yang sama dengan A pangkat M kali N, sehingga menghasilkan 3 kali 2 4 pangkat 6. Baik, berikut lanjut. Nah, coba diamati, silakan. Baik, coba slide berikutnya. Nah baik, itu adalah materi singkat terkait dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik, dari materi yang disajikan di slide, kesempatan diberikan kesempatan para siswa untuk bertanya. Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan terkait dengan yang pertama tentang mengidentifikasi bilangan berpangkat? Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Baik, silakan. Kenapa bilangan berpangkat harus dikalikan dengan bilangan basis atau bilangan pokok? Coba ulang. Kenapa bilangan berpangkat harus dikalikan dengan bilangan basis atau bilangan pokok? Contohnya, coba berikan contoh maksudnya. Contohnya, A pangkat N dikali A pangkat N. Baik, A pangkat N dikali A pangkat N. Baik, coba perhatikan yang ditanyakan. Kita buat, ya, ini bilangan pokok pangkat dan juga bilangan pokoknya sama, yaitu A dengan A. Pangkatnya juga sama. Baik, kita bisa buktikan dengan melalui contoh soal. Misalnya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Coba lihat, itu yang ditanyakan oleh Alfian di belakang. Pangkatnya sama, lalu bilangan pokoknya sama, lalu pangkatnya sama. Bisa dilihat? Bisa. Ini yang dikatakan, yang dimaksud oleh Alfian. Ya. Bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu A dengan A. Lalu pangkatnya juga sama, yaitu N dengan N. Nah, kita lihat ke dalam contoh soal. Ya, misalnya 2 pangkat 2, ini kan bilangan pokok atau basis. Sama tuh? Ini juga pangkatnya sama. Misalnya kita mau menghitung nilainya ini. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat, di sini nilainya berapa? 4. Dikali 2 pangkat 2 di sini berapa? 4.
kali 4 16. bisa diterima ya? Bisa dipahami? Baik. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Saya, Pak. Baik. Bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan hasil dari bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi? Misalkan 2 pangkat 3 dipangkat 2. Ini yang ditanyakan, yang dimaksudkan adalah bagaimana menghitung perkalian dengan bilangan pokok yang sama lalu pangkatnya berbeda. Bisa dilihat. Nah, baik, pertanyaan yang baik sekali untuk bisa diamati. Kita lihat dulu ya, bentuk ini ya. Ada A pangkat M dikali A pangkat N. Kita melihat yang ditanyakan oleh Yayan. Ada dua ini apa? Bilang pokok. Ini juga bilang pokok. Ya. A dengan A. Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena bilangan pokoknya sama, yaitu A, maka pangkatnya menjadi tambah atau dijumlahkan. Sebelum kita membahas ini, ya, kita tahu dulu ini bahwa A pangkat M dikali dengan A pangkat N, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, pangkatnya N dan N. A pangkat N tambah N. Bisa dipahami ini? Nah, baik. Sehingga yang terjadi ini, yang ditanyakan oleh Yayan Kuswaira di belakang, maka yang terjadi adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Dengan melihat, maka di sini 2 berpangkat 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 menjadi 2 pangkat 5. baik. Ada yang bisa tentukan nilai dari 2 pangkat 5? Silakan dihitung. Ada Berapa? 32. Ya? 32. Jadi nilai dari 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Menghasilkan berapa? Coba hitung lagi yang di sana. Ya? 32. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Yayan itu sudah masuk ke perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama dan pangkatnya berbeda. Baik, bisa dipahami ini? Bisa. Ada lagi pertanyaan. Kalau slide-nya kurang jelas, tinggal diberitahu. Coba buka tayang lagi slide supaya kalian bisa bertanya. Silakan. Coba buka lagi slide berikutnya. Lagi. Silakan bertanya bagaimana yang tidak dimengerti atau belum dipahami.
Coba berikutnya. Nah baik, kalau tidak ada pertanyaan sambil dipikirkan, coba perhatikan. Ya. Saya sedikit menjelaskan. Di situ tertulis A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Nah baik, coba perhatikan ke sini. Kalau kurang jelas di slide, apa yang terjadi dengan ini? Pangkatnya sama. Pangkatnya sama, oke baik. Ya, bagus, terima kasih bisa dipahami. Pangkatnya sama, apalagi Bilangan pokoknya berbeda. bilangan pokoknya berbeda. Nah di sana dijelaskan kalau bentuknya seperti ini maka bilangan basis atau bilangan pokoknya dikali lalu dipangkatkan dengan bilangan pangkatnya sama. Bisa dipaham sampai sini? Bisa. Nah di dalam ada contoh. Dua pangkat 3 dikali baca. Coba. Dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Nah baik. Sama. Saya jelaskan yang sudah ditanyakan tadi. Pangkatnya sama yaitu 3 ya. Bilangan pokoknya berbeda. Ya, maka kalau bentuknya seperti ini menjadi 2 ini dikali 4 atau bilangan pokoknya dikalikan karena pangkatnya sama. Kita tulis 2 kali 4 berapa? 8 pangkat. Nah, coba tentukan nilai dari 8 pangkat 3. Coba tentukan nilainya. Berapa nilai dari 8 pangkat 3? Nah baik, coba Olivia, coba ambil spidol, sudah dipakai jelaskan itu. Itu ada spidol itu. Coba dijelaskan. 8 kali 8 sama dengan 64. 64 kali 8 sama dengan 203. Coba yang Chelsea, coba maju. Olivia.
dia hanya mempraktikkan apa yang dikerjakan oleh temannya. Delapan pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 64 dikali 8 sama dengan 512. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah. Jadi kalian sudah bisa pahami ya. Yang pertama mengidentifikasi bilangan berpangkat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sambil melihat buku cetak, ya, silakan kalian melihat, mengidentifikasi ya, di bagian mana yang belum dipahami. Silakan. Coba satu orang 400 Tuh. Baik, saya akan memberikan latihan soal untuk dikerja di
Waktunya 10 menit. Silakan dikerja secara individu. Waktunya 10 menit. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada? Silakan bekerja di papan. Yang sudah? Fisco. Ada yang sudah? Nomor 1 bagian A ada. Oke, coba maju kerja di papan. Ini spidol. Bagian B.
mengerjakan yang dikerjakan oleh temannya. Ada yang sama? Ya, ada pertanyaan, silakan. Coba kembali ke sini. Silakan ditanya. Kenapa disebut Y pangkat 4? Karena Y ini dikalikan sebanyak 4 kali, maka di sini sama dengan Y pangkat 4 karena memiliki 4 faktor. Apakah sudah mengerti? Ada lagi? Silakan. Mengapa D dipangkat 2 kuadrat sedangkan D dikalikan sebanyak 3 kali? Karena di sini memiliki 3 faktor dan dipangkatkan min 2, maka di sini adalah D dipangkat min 2 lalu dipangkatkan lagi 3 karena di sini memiliki 3 faktor. Baik, sudah dipahami? Ya. Baik, penjelasan yang diberikan oleh Yayan Kuspaira sangat baik. Ya, dia sudah bisa memahami, menganalisis ya bahwa bilangan berpangkat itu seperti itu. Baik, mari kita berikan aplaus. Kembali ke tempat. Silakan lanjut kerja ke nomor 2. Ada yang sudah? Coba yang lain. Coba siswa yang lain, silakan. Mungkin ada yang mau kerja nomor 2 bagian A. Ada? Coba Yayan. Lewat di sini. Masuk di bagian bawah. Bagian B. Atau ada yang mau kerja bagian B? Ada yang sudah?
Dari yang mau menanggapi dari pekerjaan yang dibuat oleh Grace dan Yayan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kembali. Ya, terima kasih kepada kedua temannya sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Silakan kembali. Baik anak-anak, mari Anda mengidentifikasi, ya, memahami tentang bilangan berpangkat, lalu menentukan ya, bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan pokok sama dan juga menentukan nilainya. Ya. Kegiatan berikutnya adalah Anda mendiskusikan ya, permasalahan yang kalian temukan di dalam mempelajari tentang mengidentifikasi bilangan berpangkat dan menentukan ya, pangkat, perkalian pangkat dengan bilangan pokok yang sama dan juga perkalian bilangan berpangkat yang memiliki pangkat dan sama. Anak-anak dipersilakan duduk dalam kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan permasalahan, menemukan masalah untuk didiskusikan. Waktu diskusinya 25 menit. Silakan langsung didiskusikan dan dituliskan dalam kelompok diskusi. Selama proses diskusi, ya, ada tahapan penilaian yang dilakukan oleh guru. Ya, ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan yang disajikan dalam rubrik penilaian. Menjaga ketertiban selama proses diskusi. 25 menit waktu diskusi diberikan kepada kalian. Lalu setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan.
hasil diskusinya dituliskan pada LKPD yang sudah disediakan. Baik, waktunya. Ada yang mau presentasi? Ada yang sudah? Ada yang mau presentasi duluan? Silakan dari kelompok 3. Silakan presentasi hasil diskusi.
jawabannya. Kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Waktu Anda 5 menit dari sekarang, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kelompok kami. Ini yang lain, di sini. Baik teman-teman, saya akan membahas terkait dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berarti kita kalikan angka 2 sebanyak 8 kali, yaitu 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8, maka 8 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8 kali 2 sama dengan 16, berarti kita kalikan 16 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 16 dikali 2 sama dengan 32, berarti 32 dikali 2 dikali 2 kali 2, berarti 32 dikali 2 sama dengan 64, berarti 64 dikali 2 kali 2. 64 dikali 2 sama dengan 128. Jadi 128 dikali 2. 128 dikali 2 sama dengan 156. Baik teman-teman, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Jika ada dari kelompok untuk bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok yang sedang menyampaikan itu. Silakan ditanyakan. Coba mundur sedikit supaya bisa dilihat. Bagaimana dari kelompok 1, 3, dan 4? Silakan dikomentari dari hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Kelompok dari kelompok 3, silakan. Kelompok 1, 4, dan 2.
sudah sama hasilnya? Tidak. Ada yang beda? Silakan. Ada. Kami berikan kelompok ini untuk bisa menanggapi. Silakan. Silakan komentar. Silakan, Apri Najwa dari kelompok 1 ya. Kenapa 128 dikali 2 hasilnya 156? Silakan dijawab. Ke kelompok berapa tadi? Silakan. Yang ditanyakan dari kelompok 1, kenapa 128 kali 2 sama dengan 156? Coba kelompok 3 jawab. Kelompok 3 ya? Sebenarnya 128 dikali 2 bukan 156, tetapi 256. Coba di lagi. Noleh kamera. Berapa hasilnya? Bagaimana Apri Najwa? Naik kelompok ini? Saya rasa sudah seperti itu. Baik. Ada lagi? Ada lagi kelompok berikutnya mau presentasi? Kelompok ya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah menyajikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, diskusinya berjalan dengan baik. Kembali ke tempat. Dipersilakan yang papannya presentasikan. Kelompok lain menanggapi. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu Anda untuk kelompok 4 ya, 2,5 menit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita sudah ketahui soalnya 5 pangkat 4. Jadi kita kalikan angka 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 sama dengan 125. 125 dikali 5 sama dengan 625. Jadi hasilnya sama dengan 625. Bagaimana kelompok lain? Bisa? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih ke kelompok 4 ya. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 4. Kembali ke tempat. Ada lagi kelompok yang mau presentasi hasil? Ya, silakan kelompok 1.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Guru kelas 9. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil kerja kelompok kami. Para materi kami persilakan. Baik, pada kelompok kami telah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Di sini pada yang C 1/3 dipangkat 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Pertama kita kalikan yang di atas, yaitu 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3 kali, maka hasilnya yaitu 1. Yang kedua kita hasilkan yang di bagian bawah, yaitu 3 kali 3 kali 3, dan itu sebanyak 3 kali. Maka hasilnya yaitu 1/27. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 2, 3, dan 4 bertanya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, 3, 4 silakan. Atau sudah sama hasilnya? Sudah. Baik, terima kasih ya ke kelompok 4. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan ke diskusi yang lain. Silakan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Silakan. Kelompok 2. Waktu kalian 4 menit. Silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan selanjutnya, kepada pembawa materi waktu dan kesempatan yang saya berikan. Dari kelompok. Kurang lagi 10 menit.
setelahnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil pemangkatan dari min 1/4 dipangkat 4. Min 1/4 dipangkat 4 yaitu cara penyelesaian soalnya. Cara penyelesaian soalnya seperti ini. Kita kalikan dulu angka yang di bagian atasnya yaitu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan dikali 1 lagi sama dengan 1. Dikali 1 lagi sama dengan 1. Berarti hasil dari 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tulis bagian atasnya 1. Dan untuk di bawah 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64 dan 64 dikali 64 sama dengan 256. Jadi hasil pemangkatan dari min 1/4 dikali min 1/4 dipangkat 4 sama dengan 1/256. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, satu penanya sudah. Satu penanya. Ada yang ditanyakan? Kelompok 341 134, silakan. Ada kelompok 1 mungkin. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Dari kelompok 3, silakan bertanya. Atau mau berkomentar, atau sudah bisa diterima? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Baik. Oh ya, silakan. Dari kelompok. Hari kelompok kami ingin bertanya, mengapa letak minyak berbeda dari yang di atas? Coba ulang jelas sedikit. Coba. Mengapa letak minyak berbeda? Ya, coba dijelaskan. Sebenarnya letak minyak tidak berbeda hanya karena saya selalu tulis. Ada lupa ditulis. Ada lagi. Baik, diskusinya menarik. Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Teman-teman, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya harap teman-teman benar-benar memahami apa yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh kelompok kami.
Baik, terima kasih. Luar biasa diskusinya berjalan. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Anak-anak, ya, dari hasil diskusi mulai dari kegiatan awal, yaitu mengidentifikasi masalah bilangan berpangkat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Anda sudah bisa mengidentifikasi. Ya. Lalu dari kegiatan diskusi ada beberapa catatan yang perlu dipahami. Perhatikan. Saya ingin memberikan kesimpulan terkait dengan permasalahan soal ini. Di sini coba dilihat, coba dibaca ini bagaimana bentuk ini. Coba dibaca. Sekarang perhatikan. Negatif atau min seperempat berpangkat 4. Negatifnya berada di luar kurung. Akan beda hasilnya kalau yang ditulis adalah negatif seperempat berpangkat 4. Coba bisa anak-anak bandingkan. Sama tidak ini dengan yang di sebelah kanan? Tidak. Baik. Coba lihat yang ini, negatif seperempat pangkat 4. Menyelesaikan persoalan seperti ini adalah kita lihat bentuknya. Negatif seperempat berpangkat 4. Bilangan pokoknya ini seperempat ya, dikali seperempat dikali seperempat. 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya adalah negatif atau min. 1 dikali 1, karena ini perkalian pecahan. Di SD diajarkan bagaimana menghitung perkalian bilangan pecahan, ya tidak? Ya. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1. tulis 1 per. 4 dikali 4, 16 dikali 4, 64 dikali 4, 256. jadi nilai dari pakai HP. adalah negatif 1 per 250. Sama tidak dengan yang dikerjakan menurut kalian? Tidak. Nah, ini adalah untuk tetap dipelajari. Lalu berikutnya, ya, apresiasi kepada kalian yang sudah bisa menguasai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi yang kita bahas hari ini. Lalu berikutnya, ya, persiapkan diri dengan baik untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah berhubungan dengan lanjutan dari bilangan berpangkat, tetapi submaterinya adalah operasi pada bilangan berpangkat. Ya. Ada tugas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah, sambil menemukan hal apa saja yang sulit menurut kalian. Nah, dari pembelajaran kali ini melalui diskusi kalian ternyata ditemukan sebuah soal yang menurut kalian cukup sulit untuk dikerja, ya, cukup sulit untuk dikerja, ya, sampai pada menentukan jawaban akhir. Saya rasa pertemuan hari ini cukup, ya. Kita akhiri dengan doa, ya. Harapannya adalah materi kali ini Anda bisa benar-benar maksimalkan dengan baik untuk pertemuan hari ini. Oleh karena itu, mengakhiri kegiatan kita hari ini, ya,
kita awal akhiri dengan doa. Satu orang memimpin kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan kaki kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan, sekarang pelajaran kami sudah selesai. Terima kasih karena berkat dan bimbingan-Mu, kami bisa mengikuti pelajaran ini. Semoga apa yang kami dapat dan kami belajar dapat digunakan di hidup kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, kita pulang kita akhiri dengan Yel SMP Negeri 11. Silakan. Pensepora, Oke, baik, terima kasih. Sudah ya.